Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa dalam surat kabar pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Saya sendiri, Safwatul Irfani dengan NIM 0601212058 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunidia Alifitrima dengan NIM 06012112053. Halo, nama saya Putri Ananda, NIM 0601212054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faid Bangun dengan NIM 0601212055. Perkenalkan, nama saya Rohmo Friza Firman Sihangkat. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 0601212057. Dalam surat kabar, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesalahan-kesalahan berbahasa. Nah, salah satu hambatan dalam proses komunikasi adalah kurangnya keterampilan berbahasa. Wujud dari kurangnya keterampilan berbahasa itu antara lain disebabkan oleh kesalahan-kesalahan berbahasa. Dalam buku yang berjudul Common Error in Language Learning milik Harvey George, bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan. Khususnya, suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajaran bahasa. Bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan adalah bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku. Pengertian kesalahan berbahasa dibahas juga oleh S. P. Carter dalam bukunya yang berjudul Introducing Applied Linguistics. Dikemukakan oleh Carter bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa. Pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dan penguasaan terhadap kode yang dipelajarinya. Dikatakan oleh Carter bahwa baik penutur asli maupun bukan penutur asli sama-sama mempunyai kemungkinan berbuat kesalahan berbahasa. Berdasarkan berbagai pendapat tentang pengertian kesalahan berbahasa yang telah disebutkan, dapatlah dikemukakan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bahasa Indonesia. Ejaan adalah cara menuliskan bahasa, yaitu kata atau kalimat dengan menggunakan huruf dan tanda baca. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Namun, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Pada saat ini, bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau bisa disebut juga dengan PUEB. Koma. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Fadhian Akbar Sarjana Sosial. 2. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur kegiatan itu. Contoh,
M.Hum atau bisa disebut juga dengan Magister Humaniora. Peserta gelarnya pada penggalan berita berikut. Kesalahan pada berita tersebut terletak pada gelarnya, yaitu Insinyur Haji Muhammad Batubara Magister Sains. Seharusnya setelah penulisan nama diberi tanda koma dan diberi tanda titik pada gelar terakhir, sehingga menjadi Insinyur Haji Muhammad Taufik Batubara, Magister Sains. Kali ini kesalahannya terletak pada paragraf ketiga. Kesalahannya yaitu informasi yang dihimpun SIB di lokasi yang pertama mengetahuinya adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar dan Poniman, warga Jalan Jemal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya, yang seharusnya menjadi setelah kata Jalan Jemal seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satu satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang dipelajari selak-beluk pembentukan kata. Dalam kaitannya dengan kebahasaan, yang dipelajari dalam morfologi ialah bentuk kata. Selain itu, perubahan bentuk kata dan makna yang muncul serta perubahan kelas kata yang disebabkan perubahan bentuk kata itu juga menjadi objek pembicara dalam morfologi. Dengan kata lain, secara struktural, objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem pada tingkat terendah dan kata pada tingkat tertinggi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari selak-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terdapat makna atau arti dan kelas kata. Contoh kesalahan morfologi pada koran berikut ini. Pada paragraf kelima, kata berhamburan merupakan kesalahan yang seharusnya ditulis menjadi hambur an sama dengan berhamburan. Lalu di kata tak lama seharusnya ditulis tidak lama. Kesalahan berikutnya dari kata keempat, penulisannya seharusnya ditulis dengan huruf bukan angka, sehingga penulisannya yang benar menjadi keempat. Pada paragraf ke-6 ada kata memintai dapat diubah menjadi meminta. Pada paragraf ke-7 merupakan kata barang bukti yang seharusnya ditulis secara berpisah menjadi barang bukti. Kata polis lain jika ditulis menggunakan bahasa asing maka penulisannya seharusnya menggunakan huruf miring seperti polis lain. 3. Semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain, yaitu sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Contoh semantik, yang pertama makna gramatikal, berbau, mempunyai makna mempunyai bau. Yang kedua makna kontekstual, adik jatuh dari motor, aku jatuh cinta, harga dirinya jatuh. Ketiga, kata jatuh tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Makna tersebut berbeda tergantung dengan proses yang ada. Kesalahan semantik pada koran
Pada paragraf ke-7, kesalahannya partisipasi untuk menekan angka HIV/AIDS di Palas. Perbaikannya, kata menekan angka mengandung makna yang tersirat dan kadang sulit dimengerti oleh pembaca. Karena itu, sebaiknya kata tersebut dapat diganti dengan mengurangi sehingga kalimatnya menjadi partisipasi untuk mengurangi penderita HIV/AIDS di Palas. Sintaksis. Sintaksis merupakan kajian bahasa atau linguistik yang membahas tentang hubungan antar kata yang ada dalam tataran pengucapan atau penulisan. Sederhananya, sintaksis adalah suatu cabang ilmu bahasa yang membahas kandungan satuan apa saja yang tergantung dalam suatu tulisan, khususnya kalimat. Contohnya, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat di atas terdiri atas komponen saya sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan dari pukul 7 pagi sebagai keterangan. Kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Sementara itu, kata berangkat merupakan predikat kalimat tersebut yang berupa verba atau kata kerja. Adapun dari pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat yang berbentuk sebuah frasa. Kesalahan sintaksis pada koran. Pada paragraf kedua, yaitu kesalahannya, menurut Ariel, salah seorang warga desa Jaring Halus mengatakan atas pengutipan itu mereka akan mengadukan permasalahan itu ke Polsek Secanggang serta mengadukan masalah itu ke DPRD Langkat. Perbaikannya, yaitu Ariel yang merupakan salah seorang warga desa Jaring Halus mengatakan atas pengutipan itu mereka akan mengadukan permasalahan ke Polsek Secanggang serta ke DPRD Langkat. Pada paragraf ke-6, kesalahannya yaitu karenanya kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu warga masing-masing. Perbaikannya, karenanya kami membebankan biaya kepada masing-masing warga untuk fotokopi KK, KTP, dan materai.